Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para umat sedharma dan juga para penonton Juru Pandit Spiritual. Hari ini saya bertandang ke rumah Juru Pandit. Suasananya bagus sekali. Ada Sang Buddha di belakang saya. Kita akan coba hari ini membahas tentang upakara. Karena kita hidup di Bali yang identik dengan Bali, katanya Banten itu hampir setiap hari bersinggungan dengan yang namanya upakara persembahan tersebut ya. Jadi pada hari ini saya akan coba untuk membahas salah satu bagian dari Pancayagnya, yakni Bhuta-yagnya, khususnya dalam hal mecaru. Karena ada dari pengalaman yang ada, kita mungkin sering mendengar dari semeton yang lainnya juga, ketika mungkin kita selesai melakukan upacara, mereka akan bertanya apakah ini sudah ada pecaruan misalkan itu. Ataupun kalau di suatu tempat, suatu wilayah pekarangan rumah itu dilihat kurang harmonis, mereka juga biasanya akan mengkaitkan dengan hal caru tersebut, persembahan kepada Buddha Kali. Tetapi di satu sisi, apa yang pernah saya baca, saya telusuri di Google tentang makna dari mecaru tersebut, rupanya ada jangkauan yang lebih luas, yakni tujuan dari mecaru tersebut adalah untuk mendapatkan keharmonisan atau keselarasan dalam kita hidup dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun, sebagaimana yang pernah diajarkan kepada kita tentang tri permani itu ya, Trihitakarana ya, ada keselarasan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, pawangan, dan manusia juga dengan sekitarnya, palemahan ya. Jadi dalam hal ini semuanya kait-mengkait. Tetapi apa yang menjadi dalam tanda kutip sedikit rancu ketika mecaru itu selalu dihubungkan dengan korban binatang. Hal ini tentu saja tidak salah, tetapi ada sesuatu yang perlu kita buka secara lebih luas, bahwasanya it's not only about that. Tidak hanya tentang korban binatang saja, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi solusi untuk mendapatkan goal tersebut, yakni mendapatkan keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba untuk mendengar pendapat dari Juru Pandit. Kira-kira punapi niki Juru? Karena yang berkembang di masyarakat kan umumnya secara umum kan demikian. Mecaru itu selalu dihubungkan dengan korban binatang. Tapi ya Juru Pandit sebagai pelaku spiritual dan juga sudah kuliah dalam bidang agama itu pasti lebih ada gambaran yang lebih luas lah, lebih kompleks tentang caru ini. Bagaimana ini? Yang kita ketahui di masyarakat pada umumnya, jadi ketika kita bicara tentang Bhuta-yagnya, pasti langsung konotasinya caru. Karena identik. Dari kecil kita sudah diajarkan Bhuta-yagnya itu pasti mecaru. Padahal ada yang lebih substantif daripada itu. Nah, kita akan lihat dulu dari segi etimologi kata. Nanti baru kita dapat goalnya. Makna dari mecaru itu sendiri. Nah, seperti apa yang dia baca di Sanskrit Vedic dan bahasa Jawa kuno dan juga Bali kuno. Jadi caru itu artinya harmonis, indah, kemudian selaras, gitu. Atau mengindahkan atau menyelaraskan. Maka setiap kita habis misalkan membuat pelinggi, kemudian membuat bangunan baru, sebelum kita menempati pasti kita mecaru. Itu tujuannya untuk menetralisir. Ya, menetralisir energi yang ada di sana. Nah, kemudian buta. Nah, ini udah membahas. Buta ini kalau diartikan secara kamus Sanskrit Vedic dan Jawa kuno, jadi kalau buta itu bisa diartikan makhluk hidup. Kalau secara Jawa kuno, jadi itu diartikan makhluk gaib, raksasa, itu artinya makhluk-makhluk alam bawah, makhluk energi, ya, makhluk alam bawah. Nah, kenapa jadi para buta ini perlu diberikan caru? Tadi saya lupa mengatakan
kalau secara Jawa kuno caru itu juga diartikan sesajen. Ada persembahan kepada para buta. Itu secara Jawa kuno. Jadi memang kita kalau di Hindu itu kan sangat mempercayai dan meyakini bahwa selain eksistensi kita, kehidupan kita yang nyata, ada makhluk lain yang tak kasat mata, yang memang ada kehidupan lain selain manusia. Itu kehebatan para leluhur kita. Dan para buta ini yang dianggap sebagai makhluk bawahan gitu ya. Makhluk gelap, buta itu kan gelap ya. Buta tidak melihat gelap. Ya. Nah, inilah yang sering mengganggu ketentraman. Itu. Makanya para leluhur ini entah bagaimana caranya mereka menemukan sistem teknologi ini. Sistem teknologi. Lahir konsep yang lahir konsep untuk mengaturkan ini. Jadi lelaban namanya saja untuk para buta kala. Karena ketika kita menganggap buta itu adalah makhluk gaib, sosok energi. Nah, jadi untuk menetralisir mereka pun perlu suatu istilahnya makanan lah bagi mereka. Gitu. Makanya salah satu tujuan mencari itulah nyomi. Nyomi itu menenangkan artinya. Ya, membuat mereka tenang. Dengan setelah kita suguhkan persembahan kepada para buta atau makhluk yang tak kasat mata ini, dia itu menjadi tenang. Nyomi artinya tenang. Ya, itu artinya. Nah, maka dari itu untuk menenangkan mereka, para buta makhluk yang tak kasat mata ini, itulah teknologinya. Jadi itulah yang harus kita persembahkan. Itu metodenya itu. Oke, berarti titik temunya kalau yang bisa yang tangkap kan begini. Goal atau tujuan akhir dari upacara yang disebut dengan mecaru itu kan sesuai dengan namanya itu adalah untuk mendapatkan keselarasan dan keharmonisan dengan lingkungan. Caranya itu adalah dengan cara nyomi atau menenangkan unsur-unsur dalam tanda kutip yang disebut dengan makhluk-makhluk gaib yang masih buta, bersifat buta. Buta itu kan tidak melihat gelap atau makhluk-makhluk kegelapan tersebut agar bisa dia tidak menjadi ngerecoki, mengganggu setiap upacara yang kita lakukan. Itu tujuan. Jadi tujuannya nyomi. Yang namanya buta itu diartikan kegelapan. Jadi yang bisa membebaskan mereka dari kegelapan adalah cahaya. Pantesan gitu ya. Kalau tiang lihat dalam setiap ritual atau upakara yang dipakai untuk nyomi buta kala itu biasanya ada misalkan seperti nasi manci warna yang berisi warna-warni karena kan kegelapan pasti akan hilang ketika ada cahaya warna-warni. Nah, itu ketika kalau buta kala itu dipandang sebagai sosok makhluk gaib. Buta kalau dipandang sebagai energi, buta itu kan bisa juga adalah energi. Jadi energi itu energi yang masamragan, yang tidak beraturan. Itu bisa diselaraskan melalui proses ini. Ketika energi ini sudah selaras, jadi penghuninya pun seperti kita itu ikut merasakan ketenangan. Karena energi yang tidak beraturan sebelumnya, karena salah satu tujuan dari mencari itu adalah mengembalikan ke titik nol, ke spektrum ke tengah. Jadi energi yang sebelumnya tidak selaras ini diselaraskan. Setelah energi ini selaras, barulah nanti akan ada keharmonisan. Kalau kita mengacu pada hukum energi kan memang demikian. Hukum energi. Kalau hukum energi itu dalam satu tempat tidak beraturan, itu sering terjadi orang bilang kan energi kita bertabrakan dengan, artinya tidak benar-benar tidak harmonis, tidak nyaman tinggal di suatu tempat tersebut. Jadi salah satu upacara mecaru tersebut kalau dihubungkan dengan energi untuk menyelaraskan kembali energi. Membuat energi yang tidak beraturan itu biar selaras ya. Nah, kemudian buta kalau diartikan itu adalah alam. Buta itu kan alam. Makanya ada panca maha buta. 5 unsur alam yang utama, yang besar.
Alam itu kan, Buddha itu kan alam. Hmm. Nah, untuk membuat alam itu harmonis, kan kita harus peduli dengan lingkungan. Ya. Gitu. Hmm. Kalau sekarang oke. kan, kalau I get sekarang, the point. kalau Yeah. sekarang kebiasaan kita, ya, Hmm. kita orang Bali lah, Yeah. kebiasaan kita kan membuang sampah sembarangan. Itu kebiasaan buruk kita dari Yeah. kecil yang kita sudah tanamkan. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan itu sedikit. Hmm. Gitu. Padahal tujuan dari Mecaru tersebut salah satunya kalau dipandang Harmonis, dari ya. segi Panca Maha Buddha, Ya. lingkungan ini sendiri adalah Buddha. Buddha. Gitu. Benar. Klik Itu. sekali. Ya, benar. Jadi salah satu untuk membuat lingkungan alam itu harmonis kan kita harus jaga kebersihan. Ya, ya. Ya. Nah kan setelah itu bersih baru terjadi keselarasan, keharmonisan itu terjadi. Nah, Ya, itu ya. konteksnya. Kalau Hmm. makanya dari sudut pandang ketiga itu, kalau kita memandang Buddha itulah energi, Hmm. kemudian Buddha itu adalah sosok makhluk gaib, Hmm. Ya. Buddha itu adalah alam sekitaran. Jadi teknologinya beda-beda. Hmm. Tetapi semuanya nyambung ya. Saya lihat konsep leluhur orang Bali itu top banget. Ya, Top. makanya Benar. luar biasa. Oh. Mereka sudah menjangkau jauh ke depannya untuk melihat permasalahan. Paling seperti terjadi sekarang. Dan sorry to say, ya, tapi inilah fakta yang terjadi di lapangan kan. Sebagaimana yang Jero Pandit tadi singgung. Idealnya ketika kita sudah melaksanakan ritual atau upacara nyomi buta kala dalam konteksnya sebagai lingkungan sekitar, tetapi kita lupa untuk memahami maknanya, makna yang terkandung di dalamnya, pesan dan ajaran luhur yang ingin disampaikan oleh para leluhur orang Bali itu yang ingin menjaga keharmonisan kita dengan palemahan lingkungan. Sehingga ketika saya miris sekali melihat ada di di shot saya lihat itu habis ada piodalan apa sampahnya seperti TPA. Itu tempat suci malah jadi seperti TPS ya, tempat pembuangan sampah. Itu miris sekali. Jadi goalnya belum tercapai ya, artinya dalam hal tersebut. Ritualnya dijalankan tetapi pesannya tidak didapat. Saran Jero Pandit kira-kira menanggapi fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu kan, kita juga dalam artian begini, kita sebagai masyarakat Bali yang mungkin sudah sampai dinina-bobokkan oleh aneka pujian dari orang luar. Bali adalah pulau surga, Bali orangnya ramah, pokoknya dengan banyak hal pujian itu. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga, karena secara fakta, apalagi sekarang media sosial sudah begitu vulgarnya, begitu dilihat orang asal dipoto, divideokan, disebarkan itu. Jadi kan kelihatan sekali apa yang dituliskan oleh orang-orang tentang Bali zaman dulu dengan fakta yang terjadi di lapangan sekarang itu Jauh berbeda. Makanya berarti istilah orang dulu mengatakan anak Bukit Joh Karton Rawit itu. Bukit Joh nak jok gadang deh tepuk begitu pakai gasan. Jadi itulah Bali sesungguhnya gitu kan. Seperti sekarang ini fenomena sampah itu, masalah sampah itu sangat. Nah mungkin seperti Napi yang Tiang sampaikan tadi, kalau kita memahami konteks Buddha dari ketiga itu, berarti antara alam yang kelihatan dan alam Buddha yang tidak kasat mata kita harus betul-betul menjaga keselarasan biar muncul keharmonisan. Ya, ini sangat menarik dalam artian apa nih? Kita coba membahas, mungkin ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Kita coba mengingatkan diri kita sendiri juga, dan juga para semeton umat Sudharma yang lain, bahwasanya ada pesan yang sangat bagus sekali, ada ajaran luhur dari leluhur tetua kita, orang-orang Bali zaman dulu yang sudah mengkonsep agama Hindu di Bali ini dengan begitu perfect, sempurna. Sekarang adalah tugas kita yang mewarisi ajaran tersebut supaya tidak kehilangan ruhnya, kehilangan makna dari itu tersebut. Seperti tadi Jero Pandit menyinggung, salah satu
makna dari Buddha tersebut kan makhluk-makhluk yang kasat mata, tidak kelihatan masuk-masuk dalam kegelapan. Itu kalau di Bali, itu kan dirangkul. Ya. Dirangkul, diajak berteman, disomye dalam artian ditenangkan, bukan mohon maaf, tetapi kan ada dalam keyakinan lain itu justru diburu juga. Ya. Dimusnahkan, itulah istilahnya. Itulah kehebatan leluhur kita itu mengajarkan agar kita selalu hidup bersinergi. Ya. Jadi Pendampingan secara damai. ya, Kan? karena Tuhan menciptakan makhluk yang kasat mata dan tak kasat mata. Ya. Tak ada ciptaan Tuhan yang tidak Ya, berguna. sebagaimana yang tersurat bahwa manusia ini adalah dewa di alam ini. Jadi ketika dianggap dewa atau pemimpin di dunia ini, jangan semena-mena. Iya. Kan gitu ya. Baru disebut makhluk bawahan, kita enak enak udah seenaknya gitu. Nah, ini yang diajarkan. Kalau kita cermati sekali ajaran agama kita di Hindu, jadi para leluhur kita itu hebat sekali. Hebat sekali, benar. Jadi para makhluk bawahan ini tidak mesti kita singkirkan, tetapi kita angkat derajatnya. Gitu kan? Nah, itulah yang membuat kita harmonis. Mungkin sama halnya seperti ini. Sejahat-jahatnya orang, ketika kita terus baik, pasti kelakuannya akan berubah. Ya. Tidak mungkin. Ya. Ya, mungkin ada kasus seperti itu, tetapi minim sekali ya. Ketika kita sudah menyebarkan kebaikan, biasanya gemanya pasti terpantul dengan kebaikan. Makanya saya pikir Banten itu adalah sarana upakara bukan hanya sekedar simbol, tetapi salah satu menjadi aturan atau persembahan kepada yang tidak kelihatan ini. Ya. Tuh. Dan itu kita yakini, sangat kita yakini. Maka dari itu orang-orang dulu dia memanfaatkan makhluk-makhluk ini untuk bekerja sama. Ya. Seperti mitos yang membuat candi Prambanan dalam hitungan ya. Dan itu banyak terjadi. Jadi mereka yang memiliki teman-teman yang tidak kelihatan itu bisa dimanfaatkan energinya, kekuatannya ini. Bagi orang yang bisa mengendalikan energi-energi ini, kekuatan-kekuatan para Buddha ini luar biasa. Ya. Jadi secara umum secara umum ini ada istilah yang ya mungkin agak agak kurang enak didengar, tetapi perumpamaan analogi yang kayaknya masuk logis gitu. Ketika kita melakukan upacara, biasanya anak-anak kecil itu rewelnya kan bukan main. Kalau tidak dilayani pertama, itu bisa jadi sangat mengganggu dan upacara keseluruhan secara besar itu bisa terganggu kan. Pikiran mungkin kita akan marah-marah, pokoknya jangan melakukan upacara itu. Tetapi ketika anak sudah diberikan jaminan supaya tidak ribut, tidak mengganggu, secara tidak langsung kita dalam melakukan upacara juga kan bisa lebih kusuk ya. Sama halnya seperti itu. Makanya yadnya apapun yang dilakukan sebelum ke yadnya utama, pasti ini dulu yang dilakukan. Jadi tujuannya untuk apa? Menetralisir agar energi Buddha ini tidak garang, tidak mengganggu. Jadi bukan dalam artian karena saya pernah mendengar ada selentingan omongan orang itu yang terutama yang baru mungkin jadi kembali ke jalan Dharma, mungkin dari keyakinan yang lain kan, kok seolah-olah umat Hindu tuh kok lebih mengedepankan Buddha daripada dewa, karena dalam upacara dewiannya kan masuk rangkaian juga, pasti ada Buddha pertama dulu kan. Jadi ini jawabannya, yang pertama harus ditenangkan. Ya, kan analoginya seperti ini, sebelum presiden turun ke lapangan, sudah dipastikan tempat itu aman, bersih, bebas dari keributan. Kan sudah disterilkan. Steril. Pasti ada tim pensteril. Benar. Baru presiden itu diberikan lampu hijau untuk turun ke lapangan. Ya, berarti itu jawabannya. Yang pertama bukan kita mengedepankan budaya para Buddha, tetapi mensterilkan supaya tempat itu semuanya terkendali. Dan banyak pertanyaan muncul, kenapa harus pakai hewan? Dan itu kalau yang pernah yang baca di Menawa Dharma Sastra, dan itu juga dibenarkan. Satu, mungkin alasannya untuk keseimbangan alam.
yang sing iraga ngon persembahan bisa iraga jajah aja bulu karena perkembangannya dia begitu cepat. Yang kedua, kita sebagai ketua di alam ini ikut membantu nyupat dalam artian ketika kita gunakan sebagai persembahan, ikut juga mendoakan dia untuk menaikkan status level rohnya dia di kehidupan mendatang. Seperti apa yang tersurat di Benda-Benda Sastri itu dibenarkan. Asalkan tata cara untuk menjadikan dia caru itu benar. Sekalipun kita gunakan sebagai persembahan, tetapi kalau kita di saat membunuh tidak berdoa, itu juga tidak dibenarkan. Jadi yang membunuh pun dia akan terkena dosa. Makanya sebelum membunuh atau menghilangkan nyawanya, kita wajib untuk berdoa. Walaupun itu kita gunakan sebagai persembahan. Makanya doa itu Om Isih Pasupati Pasunam Catus pada mutu ya Dwi Padam. Itu artinya binatang yang kita gunakan sebagai korban persembahan suci, baik itu kaki 2 ataupun kaki 4. Karena pada umumnya kan kita menggunakan kaki 2 dan kaki 4. Itu pada umumnya ini. Itu biar mendapatkan jiwanya mendapatkan ketenangan dan tempat yang lebih tinggi. Terpenting adalah niat dari eksekutornya dari yang pertama membunuh. Karena jika kita hubungkan dengan kembali ke zaman Itihasi itu, ketika kita mungkin pada semeton juga yang pernah membaca tentang atau menonton, mendengar kisah Ramayana itu dulu kan sebelum Sita itu dibawa kabur, dalam cerita awalnya kan demikian. Resi Wiswamitra dan semua para resi di wilayah tersebut kan sering melakukan upacara Agnihotra. Tetapi kemudian gagal karena para raksasa mengirimkan darah binatang bangkai-bangkai ini disebut ke dalam api korban kan, artinya tercemar. Di sana kan ada korban binatang juga dimasukkan. Tetapi kenapa tercemar kan itu permasalahannya. Tadi jawabannya sudah. Niat dari sang pelaku itu tidak baik. Karena dia ingin melakukannya untuk menyusahkan orang. Binatang itu jadi darah binatang tersebut atau badan binatang tersebut sudah terkontaminasi dengan niat-niat busuk dari para raksasa tersebut. Tetapi di satu sisi ada juga ritual Agnihotra yang memang perasaan cerita Angling Dharma ya. Dia juga melakukan korban api. Kan binatangnya sendiri masuk ke sana, ke dalam api, mengorbankan diri. Karena dia tahu bahwasanya sang Purohita, pemimpin upacara pada waktu itu memiliki kewiwekan, kemampuan, skill untuk memang nyupat binatang tersebut sehingga rohnya mendapat kesadaran yang lebih baik. Jadi mungkin di sini Juru Pandit perlu dipertegas kembali. Semua yang telah terjadi dan dilakukan itu semuanya benar. Semuanya benar. Mengorbankan binatang adalah benar. Tetapi lebih kita istilahnya membekali diri, terutama para pemimpin yang akan melakukan memimpin upacara itu dengan pembekalan bahasanya kemampuan untuk benar-benar bisa menghantarkan, karena ini kan berhubungan dengan niatnya. Karena jika kita cuma sekedar ritual formalitas saja untuk menyelesaikan upacara, tetapi kita tidak benar-benar kusuk, takutnya kan sebagaimana Juru Pandit tadi bilang, kita justru ingin meningkatkan ruh para binatang tersebut dalam kesadaran, justru kita kena reaksi dosa. Itu yang yang pernah dia baca di dalam sastra. Jika salah dalam pelaksanaan kita sendiri. Ada disebutkan. Saya belum pernah baca. Berarti masih tetap berisiko sekali jika kita tidak. Makanya sebelum kita menghilangkan nyawa, sekalipun itu digunakan untuk caru, tetap kita berdoa. Walaupun tidak tahu mantra, kita doakan dalam hati. Yang penting niatnya benar-benar tulus untuk mengangkat dosa. Gitu kan cara. Kan begitu. Om
pasupasa ya di widmahi sirascedaya dimahi tanu jiwa pracodaya. Artinya jiwanya dia biar tenang, mendapatkan tempat yang layak. Benar-benar kita menghormati pengorbanan dari binatang tersebut. Kan binatang itu yang berkorban, mengorbankan dirinya sendiri untuk kita kan. Jadi sebagai timbal balik, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada para binatang yang telah merelakan dirinya untuk dikorbankan tersebut, kita juga sedapatnya membantu dengan kesadaran kita agar roh binatang tersebut terangkat nantinya. Oke. Itu benar-benar konsep. Jadi itu inti daripada budaya Adinacaya. Nah, ini perlu diketahui bagi generasi muda, jadi generasi Hindu yang pun tahu ya, ketika yang ikut sekolah akademik, jadi menggali beberapa literatur yang ada, ternyata setelah dikait-kaitkan benar sekali. Dapat titik temunya. Karena memang itu dah sebagaimana yang mungkin saya sudah berulang-ulang saya nyatakan, apa yang kita warisi ini benar-benar amazing. Luar biasa sekali. Kalau memang Bali disalahkan mencaru menggunakan binatang, mungkin Bali sudah dihancurkan oleh para dewa. Artinya Bali pada umumnya, masyarakat Hindu pada umumnya yang ada di Bali, sisipnya luar biasa. Karena sekian banyak pembunuhan hewan, menghilangkan nyawa beberapa, itu kan luar biasa. Kalau orang itu biasanya orang yang di luar keyakinan kita kan melihat itu sebagai sesuatu yang dalam bahasa mereka agak musyrik, karena tidak mengutamakan pemujaan kepada Tuhan, tetapi malah sana kemari gitu. Karena konsep atas dan bawah itu kan harus seimbang. Seimbang di Hindu karena gitu dengan lambang kalau swastika. Tidak ada titik tumpu yang di bawah, tidak mungkin ada yang di atas. Makanya ini seperti tank-tanknya ya. harus antara bawah dan di atas harus seimbang. Seimbang, ya. Karena itulah sebagaimana simbol swastika yang diberikan kepada kita itu kan keharmonisan. Dengan atas ke samping ke bawah. Kalau dalam upacara, setiap upacara saya lihat juga ada api takep yang tapak dari gitu. Itu kan memang keseimbangan juga. Oke, ini menarik sekali. Tapi ya karena mungkin sudah berapa menit ini kita ngobrol. Jadi untuk sementara mungkin sampai itu dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih Jero Pandit karena dari pembahasan bincang-bincang singkat ini, tapi saya menangkapnya ada kaya makna sekali, ada pesan dan perenungan untuk bisa kita dapatkan. Semoga generasi selanjutnya, generasi untuk lebih mengerti pesan dan ajaran luhur dari tetua Bali kita ini. Mari kita sama-sama terus belajar, jangan pernah merasa sudah di puncak mengetahui banyak hal tentang Bali, tentang Hindu, tetapi kita masih terus belajar. Seperti Jero Pandit, walaupun sudah ada ini, tetap masih sekolah, melanjutkan ke akademisi untuk lebih menemukan titik-titik tengah untuk bisa menjabarkan begitu hebatnya para leluhur kita mengkonsep ajaran Hindu Bali ini. Jadi silakan ditunggu video-video selanjutnya. Semoga nanti kita bisa lebih memilih mungkin topik-topik lain yang menarik untuk kita bahas. Para semeton juga yang nanti jika pula punya misalkan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau request. Jero nanti coba bahas ini, dan itu akan menjadikan kita lebih banyak belajar lagi karena harus mencari sumber-sumbernya. Oke, demikian yang bisa kita suguhkan pada hari ini. Terima kasih untuk tetap stay tune di Jero Pandit Spiritual. Kita akan akhiri dengan Paramisanti. Om Santi 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 Om.